Bab 721, Pertarungan Guru dan Murid. Gelombang kekuatan Dan Xing Sen menyelimuti seluruh dunia saat ia berguncang di bawahnya. Angin kencang menyapu naga ganda agung, memaksa mereka menjadi suram saat menghadapi kekuatan ini. Ratusan tahun telah berlalu dan Dan Xing Sen, tentu saja, telah semakin berkuasa. Sedemikian rupa sehingga mereka ragu untuk melawannya bersama-sama. Orang-orang tampak tegang, dan bahkan sedikit bersemangat. Di layar, memperlihatkan pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai awal dari kehancuran total. 3 ahli Genesis Stage hendak bertarung. Ini adalah pertarungan sekali dalam bulan biru. Seng, sebelum kita bertarung, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bai Mei yang agung dimulai. Dan Xing Sen menggerutu sebelum akhirnya berkata, "Katakan, setelah bertahun-tahun, mengapa kamu datang untuk mengambil pedang sekarang? Apakah Anda bertemu seseorang yang kuat atau Anda hanya ingin memerintah suatu tempat? Beri saya alasan." Yang Mulia heran menatap lurus ke arahnya, menunggu jawabannya juga. Dan Xing Sen menyipitkan mata dan berkata, "Haruskah saya mengatakannya? Tidak apa-apa, karena kamu bukan lagi murid kami. Anda tidak punya alasan untuk menjelaskan diri Anda kepada kami." Bai Mei yang agung berbicara dengan dingin. Yang Mulia heran menatap tajam ke arah Dan Xing Sen. "Kami pasti telah mengajarimu bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu harus selalu punya alasan untuk melakukannya. Meskipun itu salah. Dengan begitu, setidaknya kamu tidak akan merasa tersesat." Saat Yang Mulia berbicara, Dan Xing Sen merasa dia sedang dalam suasana hati tertentu. Mereka jelas bertanya pada Dan Xing Sen apakah dia masih melihat mereka sebagai master pada intinya. Mereka menguji niatnya mengambil pedang dan apakah dia layak mewarisinya. Dan Xing Sen menarik napas dalam-dalam sambil merenung. "Sejujurnya, 3 tahun kemudian, saya akan bertarung hidup dan mati dengan orang tua aneh dari daerah pusat. Saya yakin jika saya mendapat bantuan harta karun negeri barat, pedang Atlas, saya akan menang. Pedang tak terkalahkan kerajaan bintang pedang di wilayah tengah." Bai Mei yang agung tersentak tak percaya. "Bagaimana kamu bisa mengacaukannya? Anda bahkan mengalami pertarungan hidup dan mati. Kamu gila." Yang Mulia heran gemetar. Tinjunya mengepal erat saat dia mengutuk. "Bocah busuk. Kamu pasti sangat sombong untuk berpikir bahwa disebut yang terbaik di negeri barat berarti kamu adalah raja dunia. Kamu pikir orang aneh itu adalah seseorang yang bisa kamu ajak bermain-main. Menurut Anda mengapa 4 wilayah bergandengan tangan untuk melawan wilayah tengah namun masih dirugikan?" Dan Xing Sen hanya menarik napas panjang dan mengambil keputusan. Yang Mulia Bai Mei melihat tekadnya dan bertanya, "Seng, kamu tidak impulsif dan harus tahu kapan harus mundur. Mengapa? Seorang pria harus melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria." Dan Xing Sen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil menghela nafas. "Apa yang saya katakan kepada Yang Mulia sebelum saya meninggalkan tanah barat? Bahwa aku akhirnya menemukan jalanku." Keduanya mengangguk. "Damai di dunia ini. Ya, itu jalanku. Itu jalan dia." Mata Dan Xing Sen berbinar. "Itu adalah harapan kami berdua untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sejak dia meninggal, saya menjadi gila dan putus asa. Tapi kemudian aku berpikir, daripada menjadi gila karena rasa sakit dan kebencian, lebih baik mencapai impian yang ingin dia lihat. Itu sebabnya, selama berabad-abad yang lalu, saya telah menciptakan tempat seperti itu. Surga antar wilayah. Sayangnya, tidak ada hal baik yang bertahan selamanya. Kekuatanku mengusir semua pencuri kecil itu.
Tetapi aku terus-menerus berkonflik dengan ekspansi kerajaan bintang pedang di wilayah pusat. Selalu ingin berperang. Dulu aku berpikir bahwa sekuat apapun itu, bagian surgaku tidak berarti. Setidaknya mereka akan berbicara denganku karena menjadi ahli tahap kejadian. Namun aku tidak menyangka orang tua aneh itu akan langsung mendatangiku dan membuat taruhan. Jika saya kalah, tanah saya akan rata dengan tanah. Ratusan tahun berlalu. Yang Mulia mengetahui masalahnya dan berkata, "Dan monster tua itu masih datang mencarimu." Hahaha, itu benar. Guru adalah yang paling bijaksana. Dan Xing Sen menghela nafas. Tempatku hanya seukuran sebuah kerajaan kecil. Ia tidak mempunyai kekayaan dan tidak ada dendam pada siapapun. Bagaimana orang normal yang bahagia bisa memicu kemarahan orang lain? Bagaimana mereka bisa membuat kerajaan bintang pedang mengejar mereka? Kecuali sekantong tulang tua itu. Suara dan Xing Sen menghilang. Dan beralih mengirimkan kata-kata. Yang ditinggikan memperlihatkan ekspresi heran. Dan Xing Sen menghela nafas. Orang tua itu telah mengasingkan diri selama ratusan tahun dan sekarang dia keluar dan menjadi jauh lebih kuat. Dia ingin menjadi besar. Keempat negeri berada dalam bahaya dan saya berharap para tuan siap. Dengan keberuntungan, saya melihat bahwa pertemuan naga ganda kali ini memiliki benih bagus yang mungkin bisa memberikan harapan bagi wilayah barat. Yang Mulia mengangguk dan menghela nafas. Tapi kemudian Yang Mulia heran mengangkat alisnya. Aku hanya tidak tahu apakah aku harus memberimu pedang atau tidak lagi. Hahaha. Ya, ini cukup membingungkan. Tanpa pedang, aku pasti akan kalah. Tapi jika kau memberikannya padaku, mungkin itu akan menjadi senjata yang bisa digunakan untuk menghancurkan wilayah barat dengan darah. Saya akan mengalami konflik dengan hal ini jika saya menjadi master. Dan Xing Sen terkekeh. Lalu kekuatannya meledak sekali lagi. Karena itu masalahnya. Seperti perjanjian lama, kekuatan akan menentukan pemenang. Yang Mulia mengangguk dan berkata, kekuatannya. Kedua orang yang diagungkan itu juga memamerkan kekuatan mereka. Kekuatan naga mereka menelusuri daratan dan langit saat berbenturan dengan gelombang pedang ganas dan Xing Sen. Dengan suara keras, ruangan mulai berguncang akibat benturan. Hampir retak karena kekuatannya. Penonton menyaksikan dengan ternganga. Apakah ini ahli terkuat di dunia? Ini luar biasa. Jika mereka bertarung, dunia mungkin akan hancur. Inilah yang dipikirkan semua orang. Meski dilebih-lebihkan, mereka tahu pepatah. Wilayah fana teratas seperti dewa. Hanya Zuo Fang yang menghela nafas. Berjuang. Jangan bicara. Dan jangan memecahkan teka-teki senjata suci. Meski terlalu dini untuk merayakannya. Semuanya bergantung pada cara mereka bertarung. Dan apakah mereka mau menyelesaikan masalah ini? Jadi mata Zuo Fang tertuju pada pertarungan. Seni naga ganda. Kemunculan naga ganda. Naga ganda yang mulia bertemu dengan telapak tangan mereka dan berteriak. Kekuatan hitam dan putih muncul saat mereka berputar satu sama lain. Seperti simbol yin yang. Dunia dipenuhi dengan kekuatan agung saat berkumpul di sekitar mereka dalam bentuk naga hitam dan putih yang mengaum. Mereka kemudian mendorong telapak tangan mereka dan melepaskan naga itu ke arah Dan Xing Sen. Kekuatan besar terus mendorongnya mundur. Dan Xing Sen mengarahkan jarinya ke langit dan raungan drakonik terdengar. Seekor naga berputar tinggi di atas jarinya. Seolah-olah sedang memanjat langit. Energi pedang yang sangat besar telah mencapai puncaknya dan berkumpul di jarinya. Membentuk pedang atlas yang ilusi. Naga besar itu berkeliaran di atas pedang ini sambil terus mengaum. Di bawah semua kekuatan yang sangat besar ini,
langit, bumi, semuanya terus bergetar. Seni membelah naga. Dan Shinsen berteriak dan menghunuskan pedangnya ke arah naga hitam dan putih itu. Ledakan akibat dampaknya sangat besar. Langit meredup. Sementara tanah di sekitar tambang suci itu rata dan tandus. Itu berlangsung ratusan mil. Meninggalkan kiamat. Penonton kewalahan. Hanya satu pukulan dari ahli Genesis Stage yang mengeluarkan kekuatan mematikan seperti itu. Pertarungan Zhou Fan dan Ye Lin memang menakjubkan. Tapi tidak menakutkan seperti ini. Mereka masih memiliki jalan yang harus ditempuh sebelum mereka dapat membakar dunia menjadi abu. Semua orang memucat setelah melihat kekuatan seperti itu untuk pertama kalinya. Tidak heran Dan Shinsen bisa datang dan pergi di 10 sekte wilayah barat sesuai keinginannya. Satu jentikan jarinya dapat menghapus sebuah sekte. Bab 722 Kesalahpahaman. Kedua kekuatan besar itu bentrok dan melepaskan ledakan terus-menerus saat mereka menemui jalan buntu. Meski begitu, kekuatannya perlahan melemah seiring berjalannya waktu. Dengan suara retakan, pedang Dan Shinsen segera lenyap. Sementara naga hitam dan putih naga ganda yang mulia hancur. Namun saat serangan itu gagal, jejak kekuatan muncul di antara kedua belah pihak. Kekuatan naga yang kuat menghantam dada Dan Shinsen, membuatnya mengerang dan memaksanya mundur sambil meludahkan darah. Suara mendesing. Sementara dua gelombang pedang tajam bersiul ke arah yang diagungkan. Tidak dapat bereaksi. Ombak melewati bahu yang mulia dan meninggalkan dua garis merah. Saat tuan dan murid bertarung, kedua belah pihak berakhir dengan penderitaan dan tidak ada yang menang. Kerumunan orang tercengang. Dan Shinsen adalah yang terbaik di wilayah barat karena suatu alasan. Sekarang, 2 lawan 1. Dan melawan tuan lamanya. Dia masih bermain imbang. Namun hal ini membuat ketiganya merasa rumit. Yang mulia heran melirik ke bahunya dan menghela nafas. Sen, pergi saja. Orang tua, Yang Mulia Bai Mei memandang mereka lalu ke tambang suci yang telah kehilangan rasa familiarnya dan menghela nafas. Mata Dan Shinsen bergetar. Dia menyeka mulutnya dan melihat bekas di dadanya. Dia bisa merasakan isi perutnya hampir mendidih saat dia menghela nafas. Dia dan yang diagungkan hanya akan saling menyakiti. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi dia tidak bisa mengambil pedang. Yang Mulia masih memikirkan perdamaian di wilayah barat. Hahaha. Dan Shinsen menggelengkan kepalanya. Membungkuk dalam-dalam pada naga ganda yang mulia sebelum menghilang. Melihat dia pergi, naga ganda yang mulia mengerutkan kening. Orang tua, maukah kamu membiarkan dia mengambil pedang? Jika tidak ada jejak yang berasal dari gua, itu berarti dia harus memilikinya. Dia membuat keributan besar dan memanggil kami hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil pedang secara terbuka. Namun, meski dia kalah, menurutku dia tidak akan meninggalkan pedangnya. Yang Mulia heran menggelengkan kepalanya dan melihat lukanya. 2 lawan 1 namun kita seimbang. Kalau dia menghunus pedangnya, kita pasti kalah. Kenapa tidak? Yang Mulia Bai Mei khawatir. Orang tua, kamu benar. Kami telah merencanakan untuk memberinya pedang. Tapi seperti yang dia katakan, orang tua aneh dari area pusat itu sedang bergerak. Jika kita tidak memiliki harta karun tanah itu, apa yang akan terjadi? Ya, jadi bagaimana jika kita memilikinya? Bukankah orang tua aneh itu juga akan memilikinya? Yang Mulia heran menggelengkan kepalanya. Saat orang tua aneh itu mengambil pedang dewa di area tengah kepada kita masih belum bisa menandinginya. Lebih baik kita memberikannya pada Seng. Biarkan dia memperjuangkan keyakinannya.
Kami tidak akan menyesal apapun hasilnya. Karena dia sudah lebih kuat dari kami. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas ketika dia setuju. Ya, terakhir kali kami tidak melindungi keyakinannya dan memaksanya pergi. Setidaknya sekarang, kita bisa menebus kesalahannya dengan membiarkan dia mengambil pedang. Kami menyegel pintu masuk paviliun pencapaian surga namun tidak pernah percaya dia akan keluar di tempat terbuka dan mengambil pedang seperti ini. Hahaha. Apa hubungannya dengan orang tua aneh dari daerah pusat itu? Dia baru saja mengambilnya dan pergi. Bai Mei yang agung tampaknya telah menerima kebenaran ini tetapi kemudian mengerutkan kening. Tapi bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Apakah dia benar-benar menyelinap ke dalam hidung kita? Hahaha. Dia mengambil pedang, jadi apa bedanya? Yang Mulia heran menghilang. Kita harus menghubungi ahli dari 3 negeri lainnya. Bersiap-siap menghadapi orang tua aneh itu. Yang Mulia Bai Mei mengangkat alisnya dan mengangguk. Lalu menghilang juga. Sayangnya. Baik Dan Xing Sen maupun naga ganda Yang Mulia tidak menyadari bahwa itu hanyalah kesalahpahaman besar. Naga ganda yang agung mengira mereka kalah sehingga mereka meninggalkan Dan Xing Sen karena mengira dia sudah memiliki pedang. Tapi Dan Xing Sen selalu mengira Yang Mulia tahu dia datang ke sini, jadi mereka sengaja mengambil pedang itu dan menyimpannya bersama mereka. Ditambah lagi, Yang Mulia heran membiarkannya pergi. Membuatnya berpikir inilah cara mereka mengusirnya. Karena dia tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak akan mendapatkan pedangnya. Itu sebabnya dia pergi dengan sedih. Dengan demikian, pedang atlas yang berharga di wilayah barat menjadi sebuah teka-teki. Dan Xing Sen mengira itu milik Yang Agung. Sedangkan Yang Agung mengira dia memilikinya. Namun mereka berdua salah. Seperti yang terjadi pada Zuo Fan selama ini. Ketika Yang Mulia kembali, mereka membubarkan kerumunan. Melihat kembali ke layar, Zuo Fan menghela nafas. Kesalahpahaman terjadi di antara mereka. Dan aku dibiarkan begitu saja. Dan Xing Sen masih tidak menyadari bahwa dia telah dijadikan kambing hitam. Hanya kurangnya komunikasi. Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Meskipun kedua belah pihak adalah tuan dan murid, sejak mereka memutuskannya, pertemuan kembali adalah pengalaman yang menegangkan. Ketiganya harus menunjukkan harga diri mereka juga. Jadi tentu saja mereka mengabaikan hal-hal sepele. Mengabaikan komunikasi sederhana. Itu adalah pengaturan yang sempurna untuk kesalahpahaman besar yang selama ini diharapkan Zuo Fan. Jika Dan Xing Sen mendengar kata-kata Yang Mulia heran setelah dia pergi, dia akan bertanya lebih banyak tentang pedang itu dan rencana Zuo Fan akan terungkap. Meskipun hal itu tidak akan terjadi saat itu juga. Keraguan pada Dan Xing Sen akan tumbuh dan cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Sayang sekali pakar ini terlalu sombong. Terlalu baik. Tidak menang berarti dia tidak berhak mendapatkan pedang tersebut. Dan Xing Sen berpikir demikian dan mengaku kalah. Pergi tanpa sepatah kata pun. Hahaha. Dengan cara ini aku bisa bergerak tanpa peduli. Zuo Fan mencibir ke dalam sambil menjulurkan dagunya. Para iblis merasa aneh. Apa yang membuatmu begitu bersemangat tiba-tiba? Menjadi sekte 3 menengah teratas bukanlah alasan untuk merayakannya. Hahaha, Zuo Fan mengangkat alisnya. Vian yang tampak bingung. Tapi Yang Mulia sudah mengumumkan tempat kita. Kenapa kamu baru bahagia sekarang? Aku baru sadar. Mata Zuo Fan melotot saat dia tersenyum. Mata Vian yang bergerak-gerak dan memutar matanya. Orang ini menjadi aneh lagi. Sudah dikatakan selama 1 jam sekarang dan kamu hanya bereaksi. Tidak mungkin dia senang dengan hal itu.
Tapi jika dia tidak ingin mengatakannya, terserah. Orang-orang itu mengangkat bahu, lalu menggelengkan kepala. Terkadang, Steward Zuo benar-benar aneh dan terkadang misterius. Mereka membantu Zuo Fan kembali ke kamarnya, berencana untuk pergi setelah dia pulih. Mereka telah menyelesaikan misi pengumpulan naga ganda dan akan diberi hadiah setelah mereka kembali ke sekte tersebut. Para iblis tidak sabar untuk menyampaikan berita itu di rumah. Zuo Fan, jadilah lebih baik sementara aku menyelesaikan detailnya dengan orang lain tentang pidato sombong kita begitu kita sampai di rumah. Hahaha, Vian yang menutup pintu dan tertawa. Zuo Fan hanya tersenyum. Saat dia sendirian, dia mendengar seseorang. Nah, sebaiknya kamu pergi juga dalam beberapa hari. Aku merasa sulit untuk meninggalkanmu meskipun kita bertemu beberapa hari. Zuo Fan tersentak ketakutan. Dia mengusap kepalanya untuk melihat Dan Xing Sen kecewa dan menenggelamkan kesedihannya dengan anggur. Senior, apa yang kamu lakukan di sini? Jantung Zuo Fan berdetak kencang dan menelan ludah saat dia memaksakan senyum. Dia tidak menemukan apapun, kan? Zuo Fan khawatir lelaki tua itu mungkin melihat sesuatu yang membuatnya kabur. Dan Xing Sen memperhatikannya dengan mata mabuk dan menghela nafas. Saya gagal pada akhirnya. Yang mulia berjaga-jaga dan mengambil pedang. Saya tidak dapat menerimanya. Itu tidak mungkin. Saya melihat senior melukai yang mulia. Siapa lagi di wilayah barat selain senior yang layak memiliki pedang itu? Dia memberinya acungan jempol dan sanjungan yang baik sambil waspada tentang mengapa Dan Xing Sen kembali ke sini lagi. Bab 723, Hargai Rakyatmu. Dan Xing Sen tersenyum dengan mata kabur saat dia mengutuk. Bocah busuk, cukup sanjunganmu. Kalah atau seri tetaplah kekalahan. Oleh karena itu tidak layak untuk mendapatkan pedang suci. Ini akan memperburuk keadaan di pertarungan berikutnya. Senior punya pertempuran lagi. Zuo Fan menyelidiki. Dan Xing Sen mengangguk. Yang terkuat di area tengah. Pedang tak terkalahkan. Bertahan 10 gerakan akan menjadi suatu prestasi tersendiri. Senior sangat kuat, tapi tidak bisa menangani 10 gerakannya. Seberapa kuat dia? Zuo Fan tercengang. Apakah yang terbaik di wilayah barat dan yang terbaik di wilayah tengah berjauhan? Dan Xing Sen menghela nafas dan meneguk anggurnya. Nah, kamu terlalu hijau, muda dan sombong. Tapi ingat ini, selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana. Apa yang terbaik di wilayah barat jika berada di wilayah tengah? Dia bahkan tidak termasuk dalam 10 ahli teratas. Apa? Zuo Fan terkejut. Bukan karena perbedaan Dan Xing Sen dibandingkan dengan wilayah pusat, tetapi karena kesenjangan antar wilayah. Zuo Fan pernah menjadi kaisar iblis dari domain suci. Hampir tidak ada ahli yang belum pernah dia lihat. Namun perbedaan kekuatan yang tajam di benua yang sama membuatnya tercengang. Rasanya seperti anak berusia 3 tahun yang memiliki kekayaan besar hanya untuk memiliki tetangga yang preman jangkung. Siapa yang pernah merasa aman? Dia pasti sudah dirampok sejak lama. Tapi kenapa area tengahnya begitu kuat? Dan Xing Sen melihatnya dan mengejek. Dari seluruh benua, hanya wilayah tengah yang berbeda dari 4 benua lainnya. Apa kamu tahu kenapa? Zuo Fan menunjukkan bahwa dia tidak melakukannya. Itu adalah struktur mereka. Dan Xing Sen menjadi serius. 4 negeri diperintah oleh sekte, dengan ratusan kerajaan melayani mereka. Hal ini membuat mereka menjadi kekuatan yang longgar. Karena ketika berperang, kekaisaranlah yang lebih kuat. Kapan Anda pernah mendengar sekte berperang? Zuo Fan mengangguk sambil merenung. Dan Xing Sen melanjutkan. Disinilah letak pusatnya yang berbeda.
Ada monster tua di sana dan sebuah kerajaan besar. Slot Star Empire. Pedang tak terkalahkan. Nenek moyangnya telah mendirikan kekaisaran 10.000 tahun yang lalu. Dia tidak hanya kuat, tetapi bahkan menelan semua negara dan sekte di sekitarnya hingga dia mencapai bentuk ini. Sebuah wilayah yang seluruhnya diperintah oleh satu kerajaan. Seluruh wilayah hanya dengan satu kerajaan. Zuo Fan terkejut. Sekarang dia tahu kenapa area tengah begitu kuat. Dengan hanya satu kerajaan, perkembangannya jauh lebih tajam dibandingkan banyak kerajaan yang saling bertikai. Fakta bahwa itu adalah sebuah kerajaan tunggal merupakan prestasi yang luar biasa. 4 negeri lainnya tidak seperti ini sama sekali. Meskipun semua orang ingin mencapainya, tidak ada seorang pun yang memimpin. Ambil contoh wilayah barat. Naga ganda yang agung memang tangguh. Tetapi mereka hanya seorang kultivator dan tidak memiliki visi serta pikiran yang penuh perhitungan. Dan Xing Sen menatapnya lama dan menepuk pundaknya. Nak, menurutku kamu adalah orang yang berambisi. Dan bahkan sedikit pun sifat orang tua aneh itu. Pimpin pahlawanmu, rebut wilayahmu. Tapi sebaiknya kamu bergegas dan menjadi lebih kuat juga. Area tengah sedang bergerak. Ini masih memakan waktu. Tapi Anda masih terlalu muda. Kamu hanya kehabisan waktu. Maksudmu tindakan di area pusat tidak ada hubungannya denganku. Zuo Fan memulai. Dan Xing Sen menyeringai. Orang tua aneh itu membutuhkan ribuan tahun untuk membuat kerajaan kecilnya menguasai seluruh wilayah pusat. Sekarang dia memusatkan perhatiannya pada dunia. Semua orang terlibat dalam hal ini. Termasuk Anda. Biarpun kamu bersembunyi. Bisakah gadis-gadis itu bersembunyi juga? Bisakah kerajaan mereka, Tianyu, bersembunyi? Hahaha. Masa depan wilayah barat adalah milikmu. Sebagai orang barat, mungkin masa depan akan menjadi milik lawan Anda. Tapi sekarang, saya harap Anda bersiap-siap dan tidak menyesali apa yang akan terjadi. Dan Xing Sen berdiri dan membungkukkan pinggangnya. Hendak pergi. Sebaiknya aku pergi sekarang. Aku sudah membuang cukup banyak waktu untuk seorang anak. Saya hanya berharap generasi muda di wilayah barat akan tumbuh. Terserah takdir jika Anda bisa mengatasi bencana ini. Hati Zuo Fan tenggelam. Dia hanya ingin fokus pada budidaya dan kembali ke domain suci. Tapi Dan Xing Sen baru saja mengatakan bahwa kekacauan akan segera menyelimuti 5 negeri. Dia tidak terlalu peduli. Karena dia adalah serigala yang sendirian. Tidak ada yang akan menemukannya jika dia ingin bersembunyi. Itu adalah masalah lain bagi klan Luo. Sulit untuk tidak terseret ke dalam kekacauan ini. Mungkin aku harus menyiapkan beberapa hal untuk berjaga-jaga. Kalau begitu aku akan pergi dengan tenang. Zuo Fan tenggelam dalam pikirannya saat Dan Xing Sen menghilang. Namun dia mengatakan satu hal terakhir. Ngomong-ngomong nak, sebaiknya kamu jaga gadis itu. Hargai rakyatmu. Oh tolonglah. Aku ini iblis. Kenapa aku harus peduli pada seorang gadis? Mengetahui siapa yang dibicarakan Dan Xing Sen, Zuo Fan tersipu. Hahaha. Apa hubungannya dengan menjadi setan atau orang benar? Anda hanya satu orang. Lebih baik jangan hidup untuk menyesalinya nanti. Dan Xing Sen akhirnya menghilang. Zuo Fan memutar matanya. Namun sekarang dia memiliki lebih banyak kekhawatiran. Akan sulit untuk bertemu lagi setelah pertemuan naga ganda. Itu saja jalanku. Zuo Fan menutup matanya. 3 hari kemudian, Zuo Fan sedang berkultivasi di kamarnya. Lukanya setengah jalan untuk disembuhkan. Saat itulah tim sekte berangkat. Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Dewa Pedang datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Fan. Berharap dia cepat sembuh.
Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Bagiku, sepertinya kita adalah saudara dengan sekte-sekte ini. Sekarang terserah Kui Lang dan yang lainnya. Bagaimana mereka menghargai sekutunya. Dia sekarang bisa kembali ke klan Luo dengan nyaman. Zuo Fan, Suanger dan saya akan kembali ke Tianyu. Kapan kamu akan pergi? Zuo Fan membuka pintunya dan menemukan bahwa itu adalah Yongning. Zuo Fan mengerutkan kening. Saya belum pulih dan saya masih membutuhkan sekitar 10 hari sebelum saya pergi dengan tenang. Tenang. Siapa yang mengejarmu? Yongning memulai. Zuo Fan tersenyum. Saya tidak tahu karena saya punya banyak musuh. Lebih baik aman daripada menyesal. Kedua gadis itu mengangguk. Zuo Fan memang mendapatkan banyak musuh kali ini dan harus siap untuk berjaga-jaga. Tidak ada gunanya membiarkan musuh memanfaatkan kondisinya yang terluka. Kalau begitu kita lanjutkan saja. Gadis-gadis itu melambai sambil tersenyum. Mata mereka bersinar terang. Zuo Fan menganggapnya aneh dan merenung. Apakah kalian berdua tidak takut kembali ke Tianyu sendirian? Mengapa kamu tidak menunggu beberapa hari dan kita akan pergi bersama? Benar-benar. Yongning menjadi bersemangat. Suanger menarik pakaiannya. Lalu dia mendekat dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kembali dengan saudari Kinceng. Kita akan membicarakan banyak hal tentang perempuan. Seperti bagaimana menentukan pikiranmu. Memenangkan hatimu, Meme Haimeng. Suanger yang tersipu bergegas menutup mulutnya. Apakah sekte surga mistik juga akan pergi? Zuo Fan mengerutkan kening setelah mendengarnya. Kata-kata Dan Xingchen datang kepadanya dan dia berdiri untuk pergi. Keduanya bergegas mengejarnya. Mereka segera tiba di tempat sekte surga mistik. Para murid berkumpul, siap untuk pergi. Sui Ruohua memperhatikannya dan semua gadis menoleh ke Chu Qingcheng. Saudari Qingcheng, dia di sini. Daner menarik perhatian Chu Qingcheng. Sedikit gemetar, Chu Qingcheng berbalik untuk menatap mata dingin Zuo Fan. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Kenapa baru bertanya sekarang? Bukankah ini sudah sedikit terlambat? Hahaha. Bukankah Steward Zuo tidak menyukai obrolan? Selalu sendirian. Kenapa kamu menyalahkanku karena tidak melihatmu? Goda Chu Qingcheng. Zuo Fan menatap jauh ke dalam mata Chu Qingcheng. Beri aku waktu setengah tahun dan aku akan memberimu jawaban saat itu. Zuo Fan lalu pergi. Tapi Chu Qingcheng tertegun. Dia kemudian tersenyum. Matanya dipenuhi air mata kebahagiaan. Berbalik, dia melayang kembali ke timnya seperti kupu-kupu. Yang lain bingung melihat rekan satu tim mereka yang sedingin es bersikap lincah dan tersenyum cerah. Apa yang orang itu katakan? Saudari Qingcheng, ada apa? Daner ragu-ragu. Chu Qingcheng berseri-seri dengan gembira. Dia bilang dia akan memberiku jawaban. Dia akhirnya tersendat. Yang lainnya hilang. Maksudnya itu apa? Itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Chu Qingcheng. Itu adalah pertanyaan yang dia tanyakan pada Zuo Fan sejak lama. Suan Shaoyu memandang dengan mata dingin dan tangan terkepal. Setengah tahun. Kan? Sempurna. Babak 724 Rumah Leluhur Klan Yun. 10 hari kemudian, Zuo Fan membuka pintunya untuk menghirup udara segar. Suasana hatinya lebih baik sekarang karena lukanya telah sembuh. Apa yang menunggunya di luar adalah timnya. 9 murid dan 3 iblis dari sekte penipu iblis. Mereka selalu menunggu Zuo Fan sembuh dan pulang. Saat ini, sekte lain telah pergi, meninggalkan mereka. Mereka datang terakhir dan sekarang mereka berangkat terakhir. Meski suasananya benar-benar berbeda, mereka tidak lagi tegang, tapi gembira. Zuo Fan,
Hanya kamu yang tersisa. Bisakah kita pergi sekarang? Vian yang menyeringai pada Zuo Fan. Aku sudah mengirimkan batu giok pengirim kepada sekte itu. Mengatakan bahwa kita akan kembali dalam 2 bulan. Tapi, hehe. Aku belum memberi mereka kabar baik. Zuo Fan mengangkat alisnya dan memperhatikan senyum busuk Vian Yang. Kau akan membuat mereka muak karena khawatir. Hahaha. Itu akan membuat segalanya lebih menarik. Sementara kami mempertaruhkan hidup kami di sini. Mereka dengan santai menunggu kabar. Itu terlalu mudah bagi mereka. Vian yang mengedipkan mata pada Zuo Fan. Lagi pula, kamu akan pergi. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk membalas orang-orang bodoh itu sekarang selagi Anda masih bisa. Selain itu, begitu kita mengirimi mereka kabar baik, kemarahan mereka yang besar akan hilang begitu saja. Bukan. Yang lain ikut tertawa. Zuo Fan mengangkat bahu. Baiklah. Aku akan pergi. Jadi aku akan menanggung beban ini saja. Anggap saja itu sebagai lelukonku. Hahaha. Luar biasa. Itu adalah pengurus kita yang hebat. Vian yang menepuk pundaknya dan yang lainnya mengangguk dengan mata lembut. Mereka tahu hari-hari mereka bersama Zuo Fan hampir habis. Zuo Fan, apakah kamu meninggalkan sekte perencana iblis? Seorang gadis berteriak. Zuo Fan menoleh untuk melihat Yongning yang tiba-tiba menatapnya dengan kaget. Kemana kamu pergi? Anda sebaiknya memberi kami lokasi yang jelas atau kami tidak akan dapat menemukan Anda. Mata Zuo Fan melembut. Kamu tidak perlu mencariku. Setelah saya selesai melapor ke sekte perencana iblis, saya akan pulang ke Tianyi. Benar-benar. Gadis-gadis itu bersorak. Zuo Fan mengangguk. Tentu saja. Menurutmu mengapa lagi aku memintamu menunggu? Lupakan sekte surga mistik dan ikutlah bersama kami. Setelah saya selesai di sekte, kita akan pulang bersama sehingga Anda tidak akan menemui masalah apapun di jalan. Gadis-gadis itu menganggukkan kepala dengan gembira. Dengan Zuo Fan kembali ke klan Luo, gadis-gadis itu tidak lagi harus menderita kesepian yang pahit karena terpisah begitu jauh. Tetapi kenyataan bahwa Chu Qingcheng tidak bisa ikut membuat mereka sedih. Tidak ada orang lain yang mengenal Zuo Fan lebih baik darinya. Meskipun mereka adalah saingan cinta. Karena dia tidak berada di dekat Zuo Fan, mereka mengira itu adalah kerugian besar. Sebenarnya sikap anggun Chu Qingcheng telah menggerakkan hati para gadis. Jika mereka semua bisa bersatu, itu akan jauh lebih baik. Sekarang, ayo berangkat. Zuo Fan berteriak, membuyarkan pikiran mereka. Melihat mereka semua pergi, gadis-gadis itu menyusul. Tapi kemudian Suanger terhenti dan matanya menjadi hitam saat memantulkan langit berbintang. Jantungnya berdebar-debar di dadanya dan dia terengah-engah. Ada apa? Suanger. Yongning mulai khawatir. Zuo Fan mengerutkan kening. Menghampiri. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Hatiku tiba-tiba menjadi panik. Saya merasa lebih baik sekarang. Suanger tampak bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia merasakan bahaya. Seolah-olah seseorang datang menjemputnya. Tapi kemudian perasaan itu hilang begitu saja. Zuo Fan melihat sekeliling dengan tatapan hati-hati sebelum menenangkan pikirannya. Pasti Suanger sedang tidak sehat. Setelah kita kembali, dia akan menjadi lebih baik. Maka, mereka meninggalkan istana naga ganda. Tidak menyadari bahwa hati Suanger yang panik adalah pertanda masa depan. Bam! Di dalam hutan, sebuah batu yang ditutupi lumut dihancurkan. Sinar matahari yang cerah menyinari jauh di dalam gua yang gelap dan lembab, yang telah lama tersembunyi dari dunia. Dua sosok yang terengah-engah berdiri di hadapannya dengan gembira. Pangeran kedua.
Kami akhirnya menemukan rumah leluhur klan Yun. Hahaha, seorang ahli surga yang mendalam. Mengenakan pakaian serba hitam. Memandang yang lain dengan gembira. Sambil nyengir, pemuda itu mengangguk. Mengepalkan sutra kuning erat-erat di tangannya. Bertahun-tahun dan sekarang kami akhirnya menemukan tempat terkutuk ini. Kakak laki-laki, ayah kekaisaran. Setelah saya memecahkan rahasia rumah leluhur klan Yun, saya akan menemukan yang terbaik di wilayah barat dan akan mengembalikan tanah tersebut kepada klan Yuen. Aku akan membalaskan dendammu. Dan kamu, anak ketiga, babi yang tidak terhormat, hari-harimu sudah berakhir. Hahaha. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi kebencian. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Mengangguk pada dirinya sendiri. Kebohongan yang dibuat putra mahkota membuat pangeran kedua membalas dendam daripada menginstruksikan kita. Dia benar-benar bijaksana. Hanya kebencian yang bisa membuat seseorang membalas dendam. Orang-orang ini adalah anak buah putra mahkota. Mereka tidak berselisih dengan keluarga kekaisaran atau Yuan Chong. Setelah kematian putra mahkota, semua orang setianya dicari di seluruh negeri. Berlari seperti tikus selama bertahun-tahun telah melemahkan perlawanan mereka. Itu menjadi 2 kali lipat bagi mereka yang pergi bersama pangeran kedua setelah rumah leluhur klan Yun. Setelah kehidupan pahit yang mereka lalui selama beberapa tahun terakhir, hal itu terbukti terlalu berat bagi sebagian besar orang karena mereka pergi satu persatu, meninggalkan dia sendirian. Meski begitu, dia pun harus mundur dengan tergesa-gesa melawan beberapa bahaya yang mereka hadapi. Sekarang, berkat putra mahkota yang memperdaya Yuan Yong untuk membalas dendam, dengan bantuannya, mereka akhirnya tiba. Ini hanyalah bukti lain bagaimana kebencian bisa membuat seseorang tidak berdaya. Jika itu adalah misi mereka, mereka pasti sudah lama meninggalkannya. Hanya pangeran kedua yang bertahan, memulihkan kekaisaran tanpa gagal. Pria berbaju hitam bahkan mengagumi pangeran kedua. Meskipun bangsawan yang tidak tahu apa-apa itu dimainkan seperti boneka dengan tali. Ke depan, pria berbaju hitam memimpin. Yang mulia, saya akan mencari ke depan. Tetap di belakangku dan hati-hati. Terima kasih, He Ying. Pangeran kedua mengangguk. Pembaca bintang, namanya menyala. Elang hitam. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, pangeran kedua akhirnya melepaskan rasa percaya dirinya yang berlebihan sebagai seorang pangeran kekaisaran. Akhirnya menunjukkan rasa hormat kepada orang bijak. Pria berbaju hitam itu tersentuh. Yang mulia, Anda terlalu baik. Itu tugasku. Kamu terlalu rendah hati. He Ying, tanpamu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Karena dekat sepanjang perjalanan mereka, pangeran kedua menghela nafas. Untuk menemukan rumah leluhur klan Yun, kami telah melalui begitu banyak bahaya. Dan tersesat lebih sering daripada yang dapat saya hitung. Kami bahkan terjebak lagi dan lagi. Pada akhirnya, berapa banyak yang mati? Berapa yang tersisa? Kini aku sendirian. Bersamamu sebagai satu-satunya temanku untuk berbagi hidup dan mati. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Lelaki berbaju hitam itu gemetar. Tersentuh sampai ke inti. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pangeran kedua yang diperintahkan untuk mereka gunakan sebagai pion akan memperlakukannya seperti itu. Dia merasa malu. Dia ingin membocorkan rahasia tentang segalanya dan tidak membiarkan yang mulia menderita karena balas dendam orang lain. Semua orang punya hati. Bahkan para pengikut setia putra mahkota. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama pangeran kedua, hatinya berubah.
Dia tidak tega melihat tuan barunya terluka karena mengikuti kebencian bodoh ini. Tapi itu berarti keinginan terakhir putra mahkota. Yang mulia, sebenarnya He Ying mengalami konflik. Mengerutkan kening saat dia ingin mengatakan sesuatu. Dalam kecerobohannya, dia menginjak sesuatu dan terjatuh. Celepuk. Dalam kegelapan, He Ying tiba-tiba menghilang dan pangeran kedua berteriak, "He Ying!" Yang terjadi selanjutnya adalah dia terjatuh juga. Dan di bawahnya hanya ada kegelapan total. Sebuah lubang gelap yang menelannya utuh. Babak 725, Fragmen Kaisar Yun. Ah, gelombang. Dua teriakan tajam memecah kegelapan yang sunyi. Namun hanya telinga mereka sendiri yang bisa mendengarnya. Pangeran kedua dan He Ying kemudian melihat sekeliling, tetapi di balik kegelapan abadi hanya ada lebih banyak warna hitam. "He Ying, bisakah kamu terbang?" Pangeran kedua bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Dipenuhi rasa takut. "Tidak, gua ini aneh. Menghalangi saya. Seorang ahli surga yang mendalam. Untuk terbang. Namun kita masih terjatuh. Kapan kita akan mencapai akhir?" "Sudah selesai. Dengan gua yang begitu dalam. Begitu kita menyentuh tanah, kita akan terpampang. Hidupku akan kembali ke surga." Pangeran kedua meratap. Dipenuhi kebencian. Dia belum membalas dendam. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? He Ying menghela nafas. Menahan kata-kata yang mengancam akan keluar. Meskipun dia akan mati tanpa pernah membalas dendamnya. Lebih baik mati demi cita-cita seseorang. Mengatakan kebenaran kepadanya berarti mengatakan bahwa dia adalah pion di tangan putra mahkota yang sudah mati selama bertahun-tahun. Sekarang, hal itu akan menjadi lebih menghancurkan. Membiarkannya pergi dengan damai lebih baik. Dia sudah cukup getir beberapa tahun terakhir ini. He Ying menghela nafas. "Yang mulia, Anda telah berusaha keras selama ini. Yang mulia dan putra mahkota mengetahui pengabdian Anda dan akan beristirahat di dunia bawah." Bagaimana dia bisa beristirahat? Bangsa bukanlah sebuah bangsa. Tanah klan Yuan berada di tangan orang lain dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah kekaisaran, kakak laki-laki, mereka tidak akan pernah tahu istirahat. Pangeran kedua mulai menitikkan air mata. "Itu karena saya terlalu lemah untuk mendapatkan kembali tanah leluhur. Akulah yang gagal mendapatkan cinta mendalam dari ayah kekaisaran dan kakak laki-laki." Pangeran kedua terisak, membuat He Ying menggelengkan kepalanya sambil menunggu ajalnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalas perhatian kedua tuannya. Namun, terdengar suara aneh dan keduanya tiba-tiba melambat sebelum menemukan diri mereka mengapung dalam kegelapan pekat. Keduanya tercengang dan melihat sekeliling. "Saya adalah salah satu dari 10 kaisar kuno. Sisa Kaisar Yun, yang diutus olehnya untuk menjaga klan saya. Apakah Anda putra klan saya? Datang untuk memberi penghormatan." Sebuah suara yang memekakkan telinga mengguncang telinga mereka. Mengancam akan meledakkan gendang telinga mereka. Sebuah gambar putih selebar ratusan meter muncul. Dia tampak seperti makhluk abadi. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Dia memiliki rambut keperakan tergerai, janggut putih, dan aura yang dalam dan mendalam. Seluruh kehampaan dipenuhi bintang-bintang berkilauan pada detik berikutnya. Mengalir dalam pola mistis. Keduanya menatap layar dengan ternganga. Siapa dia? Dia seperti dewa yang berjalan di dunia ini. Memegang segala sesuatu di telapak tangannya. Dia tidak mungkin hanya menjadi manusia sialan. Melewatkan Zuofan. Pernahkah mereka melihat seseorang yang begitu hebat di benua ini? Bahkan Dan Xingsen tidak bisa menahan orang ini. Rumah leluhur klan Yun menyembunyikan seorang ahli yang menakjubkan.
Aku tidak percaya. Kaisar Yun mengerutkan kening. Jika kamu adalah keturunanku, kamu boleh berlindung padaku dari kesulitan apapun. Jika tidak, pelanggar akan selamanya dikuburkan di tanah terlarang klanku untuk menebus kejahatanmu. Apa? Keduanya berteriak. Hanya anggota klan Yun yang bisa datang ke sini. Jika mereka ingin hidup, keduanya panik. Dan pangeran kedua tidak merasa malu ketika dia berkata, "Leluhur, saya dari klan Yun. Saya Yunyong." Wajah He Ying berkedut dan dia menghela nafas. Orang ini mengubah nada terlalu cepat. Dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Kemudian lagi, dikejar selama bertahun-tahun. Dia kehilangan kesombongannya sebagai seorang pangeran. Yang dia pedulikan hanyalah bertahan hidup. Bahkan menggunakan lidah yang tajam. "Leluhur, saya juga dari klan Yun. Saya Yun Ying." He Ying menangkupkan tangannya. Kaisar Yun mengejek. "Tidak masalah jika kamu mengatakannya. Saya akan menjadi hakimnya." Mata Kaisar Yun memancarkan cahaya prismatik saat mengamati keduanya. Klan Yunku memiliki mata mistik yang bisa membaca langit. Milikmu normal dan kamu pikir kamu bisa berpura-pura menjadi klanku. Setelah pemindaian selesai, Kaisar Yun mendengus. Orang-orang bodoh. Mati karena masuk tanpa izin di tanah terlarang klan Yun. Dunia yang gelap gulita mulai terbakar. Saat bintang mulai berjatuhan di keduanya. Ribuan lampu terang di seluruh kota menyinari mereka dengan kekuatan penuh. Dengan begitu banyak orang yang datang untuk memplesternya. Tidak mungkin dua ahli surga mendalam yang lemah dapat menerimanya. Bahkan ketika para ahli tahap ethereal pun akan mengalami kesulitan. Keduanya panik ketakutan. Untungnya, pangeran kedua berkulit tebal dan tidak dapat ditembus yang tumbuh selama tahun-tahun yang menyiksa ini untuk membalas dendam akhirnya dimanfaatkan dengan baik. "Tunggu. Kami hanyalah anggota klan biasa dari klan Yun. Hanya kepala klan yang membangunkan mata itu." Salah. Bukan hanya kepala klan Yun yang mampu membangunkan mereka. Hanya anggota klan Yun yang merupakan anggota klan Yun sejati. Kaisar Yun meludah. "Darahku memungkinkan kebangkitan satu orang di setiap generasi klanku. Itu adalah penerus saya. Semua orang, meskipun dari klan Yun, adalah orang asing. Tahukah kamu bahwa hanya kepala klan yang bisa datang ke sini? Bahkan sebagai anggota klan Yun, kamu hanya sampai pada kematianmu." Kaisar Yun selesai tepat ketika bintang jatuh hendak menghancurkan kedua penjajah rumah itu. Pangeran kedua mengertakkan gigi dan matanya bersinar. Dia mencabut mata Yun Xuanji dan berkata, "Kami telah memenuhi keinginan terakhir kepala klan. Ini adalah bukti kami." Suara mendesing. Bintang-bintang berhenti dan segera menghilang. He Ying memejamkan mata dan menggigil. Tangan pangeran kedua juga bergetar. Menunggu untuk dihapus dari dunia ini. Namun, kematian tidak kunjung datang. Dia memperhatikan sepasang mata menatap bola di tangannya. Itu adalah mata mistik klan Yunku. Tapi karena itu hanya bukti. Saya hanya bisa menyetujui satu permintaan. Karena terkejut. Keduanya sangat gembira. Mereka membalikkan keadaan. Kaisar Yun beralih dari musuh terbesarnya menjadi pendukung terkuatnya. Itu terlalu mendadak. Apakah dia tidak meragukan dari mana mata ini berasal? Meskipun itu menguntungkan mereka. Mengapa mencari Dan Xing Sen ketika kita memiliki orang ini untuk menghancurkan dunia? Maka pangeran kedua membungkuk dan merengek. "Leluhur, kerajaanku telah direbut oleh makhluk jahat. Saya berharap leluhur akan memperbaiki keadaan. Bantu kamu memulihkan bangsa." Kaisar Yun mengangkat alisnya. Pangeran kedua menganggukkan kepalanya dan Kaisar menggelengkan kepalanya. "Ditolak. Mengapa?"
Bukankah kamu bilang kamu akan menyetujui satu permintaan? Dengan kekuatanmu, ini semudah bernapas. Pangeran kedua mengeluh. Kaisar Yun berkata, sudah kubilang. Aku adalah sisa Kaisar Yun yang ditinggalkannya untuk melindungi klan kita dan menunjukkan jalan ke depan. Saya tidak bisa pergi. Jadi saya tidak bisa membantu Anda. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan? Pangeran kedua kesal dan berteriak. Hei Ning tersentak dan buru-buru menarik tangannya. Tuan, jangan terbawa suasana. Dia tidak bisa pergi. Tapi kita di sini terjebak bersamanya. Dia bosnya dan sebaiknya kamu tidak membuatnya marah. Akan sangat mudah membunuh kita seperti membasmi serangga. Pangeran kedua akhirnya sadar dan menangkupkan tangannya. Maafkan aku, leluhur. Aku terbawa suasana. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda dapat membantu kami. Bacalah langit dan tunjukkan jalannya. Ajukan pertanyaanmu dan aku akan menjawab semampuku. Kata-kata berat Kaisar Yun jatuh. Bersambung.